Halo guys, balik lagi di channel Jam Nonton. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita mulai. Cekiprot. Di awal film, kita diperlihatkan keluarga dari seorang pemimpin klan ninja yang bernama Hanzo Hasashi. Ia dikaruniai dua orang anak laki-laki. Saat Hanzo sedang mengambil air di sungai untuk istrinya, tiba-tiba anak kedua Hanzo menangis dari dalam rumahnya. Mendengar anaknya menangis, istri Hanzo yang bernama Harumi segera masuk ke dalam rumah. Di sana ada putra sulungnya yang bernama Jubei. Dari dalam rumah terlihat pedang yang menembus pintu sudah berlumuran darah. Melihat hal tersebut, Harumi dan anak sulungnya panik dan menyembunyikan bayinya. Saat ingin melarikan diri, tiba-tiba muncullah seorang asasin yang menghadang Harumi dan putra sulungnya. Asasin itu bernama Bihan. Ia sedang mencari keberadaan Hanzo. Dari dalam hutan, Hanzo mendengar teriakan istrinya. Dia pun segera bergegas untuk pulang. Saat sampai di rumah, ia kaget saat melihat istrinya dan anaknya telah tewas mengenaskan. Hanzo menyadari keberadaan musuh di belakangnya. Lalu dia menyerang dan membantai para asasin tanpa tersisa satupun. Kemudian Hanzo melihat Bihan yang sedang duduk menantinya. Bihan mengatakan bahwa dia akan memusnahkan semua keturunan Hanzo dan juga klan Shirai Ryu. Hanzo yang marah lalu mengayunkan kunainya dan mereka pun bertarung. Hanzo sempat terkena tusukan namun dia masih bisa melawan. Kemudian Bihan berhasil merebut kunai dari tangan Hanzo dan menusuk bahunya. Hanzo yang sekarat berkata kepada Bihan agar ia mengingat wajahnya. Sesaat kemudian Hanzo ternyata masih hidup. Dia mendengar suara tangisan bayi. Hanzo yang sekarat berusaha untuk menuju ke rumahnya namun akhirnya Hanzo pun tewas. Tak lama kemudian, di tengah hujan yang lebat, seseorang datang ke tempat itu, dan dia adalah Raiden. Raiden kemudian masuk ke dalam rumah Hanzo dan mengambil bayi Hanzo yang disembunyikan oleh Harumi, dan membawanya pergi dari tempat itu. Setelah beberapa tahun kemudian, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young yang dibantu oleh istrinya Ellison dan anaknya Emily. Cole Young bersiap-siap bertarung untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya namun tak disangka lawannya bisa mengembalikan keadaan dan menghajar Cole bertubi-tubi. Akhirnya Cole pun menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, seorang asasin yang bernama Bihan yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero berjalan menemui pimpinannya yang bernama Shang Tsung. Shang Tsung khawatir mengenai ramalan gadis keturunan Hanzo yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena itu ia memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua petarung turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Seusai bertarung, Cole dihampiri seorang pria yang sejak tadi memperhatikannya yaitu bernama Jack. Ia tertarik dengan tato naga di tubuh Cole. Emily berkata bahwa tato naga ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Lalu Cole dan Emily pergi meninggalkan Jack. Saat sedang makan, Emily merasakan hal aneh di sekitarnya. Salju tiba-tiba turun. Meja di tempat makanannya membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu dan menyerang keluarga Cole. Beruntung Jack datang dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, Jack menunjukkan tato naga di tubuhnya. Ia berkata ninja tadi mengincar semua orang yang memiliki tato naga di tubuhnya. Di tengah jalan mereka kembali dihadang oleh Sub-Zero. Jack lalu memberikan alamat seorang yang bernama Sonya Blade dan menyuruhnya pergi ke sana. Sementara itu Jack berusaha untuk menghadapi Sub-Zero. Jack mencari Sub-Zero di dalam gedung. Tiba-tiba Sub-Zero menyerangnya dari belakang. Jack mencoba menembak Sub-Zero namun senjatanya dibekukan dan dihancurkan. Lalu Sub-Zero membekukan kedua lengan Jack dan menghancurkannya. Setelah itu Sub-Zero menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Akhirnya Jack pun tumbang. Sementara itu Cole berhasil kembali ke rumahnya. Lalu Cole berkata bahwa dia akan menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade untuk mendapatkan jawaban dari masalah ini.
Berpindah ke Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan bahwa Sub-Zero berhasil membunuh seorang petarung bumi. Lalu Shang Tsung menyuruh Milena mengirim reptil assassin yang bernama Zai-Zod untuk segera menuntaskan misinya. Kembali ke bumi, Cole berhasil sampai di alamat yang diberikan Jack sebelumnya. Lalu Cole menyelinap masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerangnya. Dia bernama Sonya Blade. Kemudian Cole menunjukkan tato naga di tubuhnya. Melihat itu, akhirnya Sonya mengajak Cole masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Sonya berkata, 7 tahun lalu dia dan Jack menjalankan misi untuk menangkap seorang penjahat. Ternyata penjahat itu mempunyai tato naga di tubuhnya dan mempunyai kemampuan super yang berhasil membunuhnya. Secara ajaib, tato naga tersebut berpindah ke tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya berusaha mencari tahu arti tanda naga tersebut, yang ternyata merujuk pada sebuah turnamen yang disebut Mortal Kombat. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain. Saat Cole menyalakan lampu, ia melihat seorang pria yang sedang diikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran pengedar senjata dan narkoba. Sonya menemukan Kano setelah membunuh salah satu petarung terpilih dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Karena itu Sonya terpaksa menangkap Kano. Lalu tiba-tiba lampu padam dan mereka mendengar suara aneh tetapi tidak melihat apa-apa. Makhluk itu menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, tetapi salah satunya mengenai kaki Kano. Makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Lalu Kano memanfaatkannya untuk melepaskan dirinya dari borgol. Kemudian Kano menancapkan flash di tubuh makhluk itu dan menyerangnya. Setelah makhluk itu terlihat, ternyata sosok itu adalah kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, lalu Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih. Mereka berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Lalu Kano mengatakan bahwa dia tahu lokasi kuil Raiden. Namun Kano tidak akan membantunya karena Sonya telah mengikat dan melemparinya pisau, serta membiarkan wajahnya dihajar oleh monster kadal tadi. Sonya berusaha membujuk Kano dengan menjanjikan uang yang besar. Akhirnya Kano pun mau mengantarkannya. Keesokan harinya mereka berangkat dengan menaiki pesawat. Di tengah-tengah gurun mereka bertiga melompat terjun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan dari Kano. Sekian lama berjalan, kuil Raiden tetap tak terlihat. Sonya pun kesal. Kano lalu menantang Sonya bertarung. Dia mengejek Sonya karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya lalu menghajar Kano dengan satu gerakan. Namun Sonya melepaskan Kano kembali. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat sosok seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Saat Kano akan menyerangnya, pria itu mengeluarkan bola api dari tangannya. Dia adalah Liu Kang yang juga salah satu petarung terpilih. Lalu Liu Kang mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden. Tak lama kemudian mereka sampai di depan goa dan masuk ke dalamnya. Liu Kang membuka pintu rahasia di mana di dalamnya terdapat banyak lukisan yang menggambarkan sejarah Mortal Kombat. Kemudian Liu Kang menjelaskan bahwa mereka akan berlatih di sini untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari tanda naga yang ada di tubuh mereka. Sonya lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia melihat Jack tidak sadarkan diri dan lengannya terputus. Liu Kang berkata bahwa dia menemukan Jack dengan kondisi seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Mereka lalu masuk ke dalam ruangan Raiden. Namun Raiden kecewa melihat para petarung terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap bertarung. Raiden berkata jika petarung bumi kalah satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selamanya dan manusia akan dijadikan budak. Sore hari saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Namun tiba-tiba datang topi besi melayang menolongnya. Dia adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang. Saat Shang Tsung dan Milena berjalan masuk, lalu tiba-tiba Raiden muncul di hadapannya. Shang Tsung merintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun Raiden segera memasang pelindung petir agar mereka tidak bisa masuk. Sadar tidak bisa menembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun pergi. Kemudian Liu Kang berkata bahwa kekuatan super terbentuk dari arkana yang muncul melalui tanda naga di tubuh mereka.
Liu Kang dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan arkana mereka masing-masing. Karena tanpa arkana, mereka tidak akan bisa mengalahkan para petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonia untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Ketika Sonia sedang duduk di samping Jack, tiba-tiba Jack kembali sadar dan kini dia memiliki lengan robot. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras. Kung Lao dengan mudah dapat mengalahkan Cole. Namun, latihan itu belum cukup untuk mengeluarkan arkana milik Cole. Sesi berikutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Kemudian Liu Kang mengobati luka di lengan Cole sambil bercerita bahwa dulu dia adalah seorang gelandangan. Hingga Master Borai Cho menemukan dan membawanya ke perguruan Wuxi. Di sana dia bertemu Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Light. Di tempat lain, Sonia menemani Jack yang berlatih menggerakkan lengan robotnya. Pada malam harinya, saat sedang makan, Kung Lao sangat muak dengan sikap Kano yang angkuh. Lalu Kung Lao mengejek dan memancing emosi Kano. Mendengar itu, Kano pun marah dan menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Namun Kung Lao terus memancing emosi Kano yang meledak-ledak. Dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Akhirnya Kano berhasil mengeluarkan arkana miliknya. Keesokan harinya, Cole bertarung dengan Kano namun Cole masih belum berhasil mengeluarkan arkananya. Raiden datang dan berkata jika Cole tidak berhasil membangkitkan arkana dalam dirinya, maka dia hanya akan menjadi beban bagi yang lain. Cole lalu bertanya mengenai tanda naga yang ada di dalam tubuhnya. Raiden mengatakan bahwa tanda naga itu berasal dari leluhurnya sang ninja terkuat Hanzo Hasashi. Setelah Hanzo dibunuh oleh Bi-Han, jasadnya masuk ke dalam Netherrealm dengan ambisi untuk kembali membalas dendam. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, akhirnya Raiden menyuruh Cole untuk pulang. Karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa arkana, Cole pun pulang dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Sementara itu, di Outworld, Shensang memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Shensang meminta bantuan mereka agar dapat membuka pelindung petir Raiden. Lalu Kabal berkata bahwa dia memiliki ide yaitu memanfaatkan sifat jelek Kano untuk membantu mereka. Tiba-tiba muncul bayangan monster berlengan 4, dia adalah Prince Goro. Shensang berkata bahwa sudah saatnya mereka menguasai bumi. Kemudian Kabal menemui Kano di kuil. Dia mengejek Kano yang dulu ditakuti kini bertarung untuk kaum yang lemah. Dia menghasut Kano agar bergabung di pihaknya dan mendapatkan keuntungan. Mendengar itu, Kano pun menjadi tertarik. Lalu ia menggunakan lasernya untuk merusak patung naga sehingga pelindung petir milik Raiden menghilang. Di rumahnya, Cole mendengar suara aneh dari dalam garasi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Kembali ke kuil, Shensang dan anak buahnya berhasil masuk bersama Kano yang kini telah berpihak pada musuh. Kembali ke tempat Cole, ternyata dari dalam garasi keluar Prince Goro monster bertangan 4 yang langsung menyerang Cole. Sementara itu, di kuil Liu Kang melawan Kabal, Jack melawan Reiko, Sonia melawan Milena. Saat Milena akan membunuh Sonia, ia menyadari bahwa Sonia tidak memiliki tanda naga lalu ia pun pergi. Tak lama kemudian, datang Kano yang melempar Sonia dan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Dan Kung Lao melawan Kitara. Dari atas, Kitara menyerang Kung Lao. Namun Kung Lao dengan tenang berhasil menariknya dan mengarahkannya tepat menuju topi besinya yang berputar. Sehingga Kitara kalah terbelah dua. Kung Lao dengan mudah mengalahkan Kitara. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Allison mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Goro. Namun hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro tapi sia-sia. Melihat nyawa keluarganya terancam, tak disangka arkana di dalam diri Cole keluar berbentuk armor emas di dalam tubuhnya. Cole lalu bangkit kembali dan mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole menggunakan untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Akhirnya Cole berhasil mengalahkan Goro. Kembali ke kuil, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonia. Tidak disangka momen ini membuat arkana dalam dirinya muncul.
Arcana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dan menyelamatkan Sonya. Kemudian Raiden muncul dan memanggil Cole kembali. Dengan portalnya, Cole pun kembali datang ke kuil. Setelah itu, Raiden berusaha membawa para petarung bumi untuk kabur. Namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang untuk menyelamatkan Cole. Namun tidak disangka, Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang berlari untuk menyelamatkannya, namun terlambat. Akhirnya Kung Lao tewas disedot oleh Shang Tsung. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana Shang Tsung dan anak buahnya tidak bisa menemukan mereka. Liu Kang sangat terpukul dengan kematian Kung Lao. Lalu Cole mengajak yang lain untuk berjuang bersama. Kemudian Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo pada Cole. Kunai itu akan memberikan semangat Hanzo bersamanya. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan Raiden untuk memisahkan musuhnya dengan portal petir. Mereka akan melawannya satu persatu. Jack akan melawan Reiko, Sonya melawan Keno, Liu Kang akan melawan Mileena dan Kabal. Setelah itu, mereka akan menghadapi Sub-Zero bersama-sama di akhir. Dan pertarungan pun dimulai. Jack berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajarnya bertubi-tubi. Jack akhirnya berhasil mengalahkan Reiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Keno dalam gelap. Sonya melempar sesuatu ke wajah Keno dan membuatnya tidak bisa menembakkan laser dari matanya lagi. Mereka pun melanjutkan pertarungan dalam keadaan terdesak. Sonya berhasil menancapkan patung kecil ke wajah Kano. Sonya berhasil mengalahkan Kano, lalu tanda naga di tubuh Kano pun berpindah ke tangan Sonya. Di tempat lain, Liu Kang mengeluarkan tendangan bertubi-tubi hingga kabel terlempar ke dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar dan menghancurkan kabel. Sementara itu, saat Cole bertarung melawan Mileena, tiba-tiba dari belakang Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Mileena. Saat mereka bertarung, ternyata Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Tak lama kemudian, Sub-Zero muncul dan memperlihatkan gelang milik Emily pada Cole. Lalu Cole berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sebuah tempat yang penuh dengan es. Cole melihat istri dan anaknya yang membeku. Cole yang marah lalu menyerang Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Akhirnya Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang, tetapi Sub-Zero membalikkannya pada Cole yang membuat tangannya berdarah. Kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Lalu tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Ternyata dia adalah Hanzo Hasashi yang kini berwujud menjadi Scorpion. Hanzo bangkit kembali untuk membalaskan dendam. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion memperlihatkan wajahnya pada Sub-Zero. Kemudian Sub-Zero mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung dengan Scorpion. Scorpion yang melihat keluarga Cole yang membeku, ia pun teringat masa lalunya. Kemudian Cole membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero. Namun Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion dan bertarung melawan Cole. Sementara itu, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu membuat keluarga Cole sadar. Sub-Zero yang tak berdaya lalu melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Kemudian Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga hangus. Setelah berhasil mengalahkan Sub-Zero, Scorpion berpesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirai Ryu dan kemudian ia pun pergi. Tak lama kemudian, Raiden dan yang lainnya datang ke tempat Cole. Raiden terkesan pada Cole. Lalu tiba-tiba Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung berkata bahwa dia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke dalam Outworld. Raiden berkata bahwa pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk mencari orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertarungan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan berkata bahwa ia akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Mortal Kombat 2021 ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Mimin makin semangat bikin konten selanjutnya. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Bye-bye.